Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran kearsipan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai penanganan surat masuk. Dan untuk kali ini, kita akan membahas mengenai penanganan surat keluar, di mana materi ini berada pada KD 3.5 dan 4.5. Ruang lingkup materi yang akan kita bahas, yang pertama, penanganan surat keluar. Yang kedua, penanganan surat keluar sistem buku agenda. Yang ketiga, penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Baiklah, mari kita simak materi berikut ini. Penanganan surat keluar. Surat keluar merupakan surat-surat yang dikirimkan sebagai jawaban atau tanggapan atas isi surat masuk yang diterima dari organisasi, lembaga, kantor lain, atau perorangan agar terjalin rangkaian hubungan timbal balik yang serasi yang berakibat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi surat keluar ini surat yang kita kirimkan kepada organisasi lain, baik itu berupa jawaban atas surat sebelumnya maupun ada sebab-sebab lain yang tujuannya nanti untuk menjalin hubungan timbal balik sehingga saling menguntungkan kepada kedua belah pihak. Nah, surat keluar dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, jawaban dari adanya surat yang diterima. Jadi dengan adanya surat masuk, sehingga surat masuk tersebut butuh penanganan. Setelah diproses, kemudian kita akan mengirimkan balasan terhadap surat tersebut. Nah, balasan surat terhadap surat tersebut itu merupakan surat keluar bagi perusahaan kita. Yang kedua merupakan kebutuhan kantor. Ini seperti kita akan mengadakan rapat. Nah, rapat ini kita butuh peserta rapat. Nah, untuk mengadakan rapat ini, kantor perlu mengirimkan surat kepada peserta rapat berupa surat undangan untuk menghadiri acara rapat tersebut. Kemudian memberikan informasi. Ini berupa keputusan-keputusan seperti contoh sebelumnya itu kita mengadakan rapat. Nah, hasil dari rapat tersebut kita perlu mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut perlu disampaikan kepada seluruh anggota atau staf di kantor. Nah, untuk penyampaian tersebut itu bisa berupa surat keluar dengan tujuan memberikan informasi. Persiapan surat keluar. Yang pertama, menentukan jenis, ukuran, dan warna kertas yang akan digunakan. Nah, jadi sebelum kita mengirimkan surat keluar, yang harus kita lakukan yang pertama itu kita tentukan jenisnya dulu. Ini jenis suratnya seperti apa? Apakah jenis surat ini seperti surat penting atau surat ini formal atau surat ini seperti surat apa? Ukuran kertasnya seperti apa? Kemudian ukuran kertas ini bisa berupa F4, A4. Warna kertasnya juga seperti apa? Jadi ini kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian mengemukakan ide, fakta, dan informasi yang lengkap dan mudah dipahami. Jadi ide, fakta, dan informasi ini harus kita sediakan lengkap dan mudah dipahami oleh si pembaca surat. Menentukan bentuk surat yang sesuai dengan organisasi. Di bentuk-bentuk surat ini apakah bentuk suratnya block style, semi block style? Ini nanti kita sesuaikan dengan organisasi kita. Biasanya suatu organisasi telah menetapkan bentuk surat yang akan dikirimkan. Ini sebenarnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Menghindari singkatan-singkatan tidak lazim, kata-kata dan istilah yang sulit. Jadi ketika kita mengirimkan surat, singkatan-singkatan tidak lazim itu kita tidak gunakan. Kemudian kata-kata istilah yang sulit juga kita hindari. Tujuannya agar si pembaca surat dapat memahami isi surat sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan sopan. Jadi isi surat ini tidak berbelit-belit, langsung kepada inti dan pokok pembahasannya. Dan juga sopan. Meskipun ini surat dikirimkan, tetapi surat tersebut merupakan perwakilan suatu instansi kepada mereka, maka kita harus menyampaikannya dengan sopan. Menggunakan bahasa yang baku. Tujuannya agar pembaca surat dapat memahami sesuai dengan apa yang kita pahami.
Prosedur penanganan surat keluar. Yang pertama, pembuatan konsep surat. Jadi sebelum kita mengirimkan surat, kita terlebih dulu harus membuat konsep surat. Nah, konsep surat ini sebelum ada lagi persetujuan. Jadi sebelum kita melakukan pengetikan, yang kedua ada pengetikan, sebelum melakukan pengetikan surat ini harus ada persetujuan konsep surat oleh pimpinan. Setelah dapat persetujuan baru kita melakukan pengetikan. Kemudian mengetik surat dalam bentuk akhir. Jadi pengetikan yang kedua ini kita hanya mengetik konsep surat. Setelah diketik tadi kita berikan nomor, tanggal, kemudian kita dicek dulu oleh pimpinan. Setelah selesai, setelah oke, baru kita ketik dalam bentuk akhir. Kemudian baru ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab dalam surat tersebut. Sebelum kita kirimkan surat tersebut, kita catat dalam buku agenda surat keluar. Nah, ini penanganan surat keluar sistem buku agenda. Sebelumnya kita telah membahas penanganan surat masuk sistem buku agenda. Untuk hari ini khusus penanganan surat keluar sistem buku agenda. Yang pertama, pembuatan konsep surat. Dibuat dan disusun menurut bagian-bagian yang lengkap yang menyerupai bentuk tertentu yang telah ditetapkan perusahaan sehingga memudahkan jurutik untuk mengetiknya. Jadi, bentuk-bentuk surat ini sudah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Jadi di sini kita seorang jurutik hanya mengetik dari apa yang dibuat oleh pembuat konsep. Kemudian dibuat dengan dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Jadi sebenarnya kita akan pilih apakah digunakan oleh sentralisasi atau desentralisasi. Kalau sentralisasi berarti dibuat oleh unit pusat. Sedangkan desentralisasi akan dibuat oleh unit tertentu. Memang yang mereka memiliki tugas tersebut. Contoh, kalau unit sentralisasi, meskipun surat tersebut berhubungan dengan pemasaran, maka yang membuat surat tersebut tetap tata usaha, bukan bagian pemasaran. Sedangkan pada desentralisasi, karena surat tersebut merupakan bagian pemasaran yang hubungannya dengan pemasaran, maka surat tersebut dikonsep oleh bagian pemasaran. Dibuat oleh atasan secara langsung atau orang ditunjuk oleh pimpinan atau disebut dengan konseptor. Jadi bisa saja dibuat langsung oleh pimpinan atau juga orang yang ditunjuk oleh pimpinan. Yang kedua, persetujuan konsep surat. Merupakan persetujuan konsep surat oleh pimpinan. Jika sudah benar, maka akan diberikan paraf pada belangko surat tersebut. Tetapi jika masih ada kesalahan, maka pimpinan akan melakukan koreksi terhadap konsep surat tersebut. Jadi konsep surat yang telah dibuat tadi oleh konseptor kemudian diperiksa oleh pimpinan. Nah, jika sudah benar, maka akan diberi paraf sehingga bisa dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Tapi jika ada yang salah akan dikoreksi dan kemudian diperbaiki kembali. Kemudian pengagendaan surat merupakan kegiatan pencatatan surat ke dalam buku agenda keluar untuk memberi kode atau nomor surat. Contoh, surat nomor 001 /KP /8 /2020. Jadi ini artinya 001 ini merupakan nomor urut yang diambil dari buku agenda. Jadi surat keluar tersebut karena surat pertama, maka dicatat 001. Ini harus sama dengan nomor buku yang di agenda, sama dengan nomor surat. KP ini tentang masalah kepegawaian. Kemudian 8 merupakan bulan surat dibuat. 2020 merupakan tahun surat dibuat. Selanjutnya pengetikan konsep. Setelah mendapat persetujuan dan nomor surat, konsep surat diketik oleh jurutik ke dalam bentuk yang telah ditetapkan organisasi. Jadi maksudnya di sini setelah mendapat persetujuan, surat harus diketik ke dalam bentuk yang telah ditetapkan. Jadi ini sebenarnya pengetikan konsep diketik oleh jurutik.
Kemudian pemeriksaan konsep. Pemeriksaan konsep dilakukan dengan teliti oleh jurutik, konseptor, penanggung jawab surat, dan agendaris. Nah, pemeriksaan konsep ini, konsep telah dibuat harus diperiksa terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengiriman. Penanda tanganan surat. Nah, surat yang sudah teliti kemudian diserahkan kepada pimpinan atau pejabat berwenang untuk ditandatangani. Jadi, pada tahap ini, pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab pada surat tersebut akan melakukan penandatanganan pada surat tersebut. Kemudian, pemberian cap dinas. Surat yang sudah ditandatangani kemudian dicap atau distempel. Surat yang tidak distempel diragukan keabsahannya dan dianggap kurang sah. Stempel dibubuhkan di sebelah kiri menyentuh sedikit tanda tangan. Jadi meskipun surat ada tanda tangan tetapi tidak ada cap dinas, maka surat tersebut masih diragukan keabsahannya. Nah, untuk pemberian tanda tangannya ada contoh. Ini surat telah ada tanda tangan, kemudian ada cap dinas berada di sebelah kiri dan menyentuh tanda tangan. Nah, jika ada dalam satu surat tersebut ada 2 ataupun 3 tanda tangan, maka yang diberi cap dinas adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi. Selanjutnya, pelipatan surat. Surat asli dikirim ke alamat yang dituju dan tindasannya disimpan sebagai arsip. Tindasannya di sini maksudnya kopian dari surat tersebut. Kemudian jenis-jenis lipatan surat ini, yang pertama lipatan tunggal, yang kedua lipatan ganda sejajar, yang ketiga lipatan baku, yang keempat lipatan baku rendah, yang kelima lipatan akordion, yang keenam lipatan akordion rendah, yang ketujuh lipatan model Prancis, yang kedelapan lipatan model Baron. Nah, nanti lipatan-lipatan surat ini akan kita bahas secara langsung dan tatap muka karena ini butuh proses, butuh tata cara pelipatan surat. Yang 10, penyampulan surat. Surat yang dilipat kemudian diberi sampul atau amplop. Pada sampul surat harus dilengkapi dengan yang pertama, gunakan kop surat juga untuk sampul surat. Jadi maksudnya di sini, kop surat tadi yang telah diketik pada surat ada kita memiliki kop surat. Kemudian kop surat tersebut juga diberikan pada amplop surat. Jadi ketika kita mengirimkan surat, di amplop tersebut sudah tertera kop surat kita. Cantumkan nomor surat jika diperlukan. Tapi jika tidak dicantumkan juga tidak apa-apa karena dalam surat juga sudah ada nomor surat. Jika sampul tidak menggunakan kop surat, cap dinas harus dibubuhkan pada sampul di sebelah kiri. Jadi, jika kita tidak menggunakan kop surat, stempel atau cap dinas ini harus dibubuhkan. Ini tujuannya untuk keabsahan dari surat tersebut. Berikan perangko secukupnya. Selanjutnya, pengiriman surat. Pengiriman surat dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman surat. Di jasa pengiriman surat ini sudah banyak sekarang, bisa saja berupa melalui pos, berupa JNT, JNE, jadi bisa saja melalui, yang penting surat tersebut sampai pada tempatnya dengan tepat waktu dalam keadaan aman. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jasa pengiriman surat, yang pertama jenis surat. Apakah surat ini surat rahasia atau surat penting ataupun surat biasa? Atau surat tersebut surat segera atau sangat segera? Informasi yang tercantum dalam surat. Nah, jika informasinya surat rahasia, bagaimana cara kita mengakalinya supaya tidak dilakukan pembukaan surat? Tujuan atau alamat surat. Apakah tujuan atau alamat surat tersebut sudah benar atau belum? Nah, jika alamat surat tersebut salah, maka pengirimannya juga tidak akan sampai. Volume atau banyaknya surat. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan cara melalui kurir, kemudian melalui pos, melalui perusahaan jasa pengiriman lainnya, dan melalui internet. Kalau melalui internet, ini bisa berupa email. Penyimpanan surat. Surat asli dikirimkan kepada alamat yang dituju, sedangkan tembusan disimpan sebagai arsip.
Tembusan, tindasan, atau disebut kopian surat tadi ini disimpan sebagai arsip. Penyimpanan dilakukan sistem penyimpanan yang berlaku pada perusahaan tersebut. Jadi nanti sistem penyimpanannya tergantung kepada perusahaan tersebut. Biasanya suatu perusahaan telah menetapkan sistem penyimpanan arsip itu seperti apa. Baiklah, selanjutnya penanganan surat keluar penting, sistem kartu kendali. Tadi kita menggunakan sistem buku agenda dan sekarang kita akan membahas mengenai sistem kartu kendali. Yang pertama, pengonsepan surat. Surat dibuat oleh unit pengolah atau unit kerja atau sekretaris, diketik dalam bentuk draft pada lembar konsep surat, diperiksa dan disetujui oleh pimpinan dengan memberikan paraf pada surat tersebut, diserahkan kepada pencatat surat. Jadi setelah dikonsep ini hampir tata caranya hampir sama dengan penanganan menggunakan sistem buku agenda. Selanjutnya pencatatan surat. Tugas pencatat surat yang pertama menerima surat yang sudah ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian mencatat surat pada kartu kendali rangkap 3. Menentukan kode surat. Kemudian memberikan stempel atau cap dinas pada surat. Meneruskan kartu kendali 1 surat dan lampiran kepada pengarah surat. Dan memberikan paraf pada kartu kendali 2 lalu diserahkan kepada penata arsip. Ini tujuannya untuk disimpan. Menyerahkan kartu kendali 3 ke unit pengolah atau unit kerja sekretaris. Selanjutnya tugas pengarah surat. Yang pertama menerima kartu kendali 1, surat asli beserta lampirannya kepada pencatat surat. Yang kedua mengecek kelengkapan lampiran surat dan menggandakan surat beserta lampirannya. Melipat surat asli dan memasukkannya ke dalam amplop. Mencetak surat di buku ekstern, memberikan surat kepada petugas ekspedisi untuk dikirim, menyimpan kartu kendali 1 sebagai kontrol, menyerahkan salinan surat beserta kartu kendali 1 kepada penata arsip, dan apabila surat-surat selesai dikirimkan, kartu kendali 1 ditukar dengan kartu kendali 2. Nah, di sini tadi ada kegiatan mencatat surat di buku ekstern. Ini maksudnya buku ekspedisi ekstern ini kita akan berarti surat tersebut dikirimkan ke luar instansi. Kalau ekspedisi yang hanya di dalam organisasi maka ekspedisi intern. Tapi kalau keluar instansi maka dicatat dalam buku ekspedisi ekstern. Pengiriman surat. Pengiriman surat pada umumnya dilakukan oleh kurir atau pihak ekspeditor. Kemudian penata arsip. Tugas kepenataan arsip ini yang pertama menerima kartu kendali 2 dari pencetak surat dan menyimpannya sebagai pengganti arsip yang ada di unit tata usaha atau pengarah surat. Apabila surat telah dikirimkan, kartu kendali 2 pada penata arsip diganti dengan kartu kendali 1 dan salinan surat pada unit tata usaha atau pengarah surat. Selanjutnya penanganan surat keluar biasa atau rutin sistem kartu kendali. Pertama, unit pengolah atau sekretaris. Tugasnya, konsep surat dibuat oleh unit pengolah. Surat dibuat dengan bagian-bagian yang lengkap, itu sudah jelas. Setelah draft surat di ACC atau di paraf, kemudian diketik lalu ditanda tangani oleh pimpinan. Surat diserahkan kepada pencatat surat. Jadi di sini surat tersebut konsep oleh unit pengolah atau sekretaris. Unit kearsipan atau bagian pencetak surat. Pencetak surat menerima surat beserta lampiran, kemudian surat diberi nomor dan cap tanggal. Surat asli beserta lampirannya dilipat dan dimasukkan pada amplop surat, kemudian dicatat dalam lembar pengantar 1 dan 2. Lembar pengantar 2 diserahkan kepada unit pengolah, sedangkan lembar pengantar 1 beserta surat dan lampirannya diteruskan kepada pengarah surat. Kemudian unit tata usaha atau bagian pengarah surat. Menerima surat beserta lampirannya dan lembar pengantar surat biasa 1. Surat beserta lampirannya diperiksa kelengkapannya dan digandakan untuk arsip.
Kemudian salinan surat dan lampiran diberi cap atau stempel tanggal. Surat asli beserta lampirannya dilipat dan dimasukkan pada amplop. Surat dicatat dalam buku ekspedisi dan dikirimkan ke alamat tujuan. Salinan surat dan lembar pengantar 1 disimpan pengarah surat atau tata usaha. Nah, selanjutnya, penanganan surat keluar rahasia sistem kartu kendali. Yang pertama, surat dibuat sendiri oleh pimpinan, kemudian dimasukkan ke dalam amplop tertutup, lalu diteruskan oleh staf kantor ke pencatat surat. Jadi di sini surat rahasia ini benar-benar tertutup, namanya saja sudah rahasia, dibuat sendiri oleh pimpinan, dimasukkan ke dalam amplop tertutup, baru teruskan kepada pencatat surat. Jadi bagian pencatat pun tidak mengetahui apa dari isi surat tersebut. Surat rahasia langsung dicatat dalam lembar pengantar surat rahasia rangkap 2. Lembar pengantar 1 diserahkan kepada pengarah surat dan lembar pengantar 2 diserahkan kepada unit pengolah. Surat dan lembar pengantar 1 diterima oleh pengarah surat, kemudian dicatat ke dalam buku ekspedisi ekseren untuk dikirim. Setelah surat dikirim, lembar pengantar 1 disimpan oleh pengarah surat atau tata usaha. Itulah pembahasan mengenai penanganan surat keluar. Jadi, inti dari penanganan surat keluar ini merupakan bagaimana cara kita menangani atau memproses surat keluar. Nah, surat keluar ini merupakan surat yang kita kirimkan kepada instansi lain dengan berbagai alasan, seperti balasan surat, kemudian ada keperluan atau kebutuhan kantor kita, dan juga berupa penyampaian informasi. Baiklah, untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.